Pada zaman dahulu, terdapat sebuah kota yang sangat terpencil. Kota itu berada di tengah hutan lebat. Untuk menuju ke sana, butuh waktu 11 hari berkuda dari pusat kerajaan. Wilayah itu dipimpin oleh raja yang berwajah tampan, tetapi auranya gelap. Ia dikenal dengan nama Raja Penyihir. Raja Penyihir sebenarnya masih muda, namun ia terkenal sering mempraktikkan ilmu yang aneh dan selalu meminta korban setiap malam. Hari ini aku meminta korban 1 ekor ayam berwarna hitam. Aku tidak mau jika ada corak warna lain dari ayam itu, kata Raja Penyihir. Di belakang istana, terdapat sebuah kuil kecil yang berdiri kokoh di puncak tebing batu. Raja Penyihir menyembelih ayam hitam itu di sana ketika hari sudah gelap. "Terimalah persembahan kami, Dewa," ucap Raja Penyihir, sembari meletakkan potongan daging ayam di atas meja batu. Hari berikutnya, Raja Penyihir meminta seekor kelinci berwarna hitam untuk dikorbankan. "Bawakan aku seekor kelinci hitam. Ingat ya, aku tak mau ada satupun warna lain yang mengganggu. Kelinci itu harus tampak hitam pekat," kata Raja Penyihir pada pegawai istana. Hari berikutnya lagi, Raja Penyihir meminta hewan yang lebih besar, yaitu seekor rusa. Dan begitu seterusnya. Raja Penyihir selalu meminta berbagai jenis hewan tak terduga. Permintaan itu juga harus dipenuhi. Jika tidak, Raja Penyihir akan marah besar dan menghancurkan semuanya. Setiap malam bulan purnama, Raja Penyihir tidak meminta hewan, melainkan seorang gadis yang akan dikorbankan. "Bawa ke hadapanku seorang gadis berambut keriting dan bermata biru. Malam ini adalah malam bulan purnama, sehingga korbanku harus istimewa," kata Raja Penyihir. "Siap, Tuan," sahut pegawai istana. Malam harinya, pegawai istana berhasil menemukan seorang gadis seperti yang diminta oleh Raja Penyihir. Gadis itu sudah berada di kuil dalam keadaan terikat. Dia sangat ketakutan. "Tolong, lepaskan! Saya mohon, jangan lakukan hal ini kepada saya!" teriak gadis itu. Gadis itu terus memohon ampun dan belas kasihan pada Raja Penyihir. "Saya hanyalah gadis biasa dari keluarga yang tak mampu, Raja. Selama ini saya hanya tinggal bersama ibu saya. Jika saya pergi, lantas siapa yang akan menemaninya?" tanya gadis. Namun, Raja Penyihir tidak mendengarkan ucapan gadis itu. Kekejaman Raja Penyihir itu sudah berlangsung selama 5 tahun. Tidak terhitung lagi berapa gadis yang sudah menjadi korban selama ini. Raja Penyihir benar-benar tidak memikirkan apa akibat dari perbuatannya itu. "Aku akan menjadi raja yang hebat. Semua orang akan tunduk padaku," seru Raja Penyihir. Suatu hari, orang kepercayaan raja mengumpulkan semua warga di halaman istana. Ia hendak mengumumkan suatu hal yang penting. "Raja Penyihir sedang mencari istri. Beliau akan mengampuni siapa saja yang bersedia, termasuk seluruh keluarganya tidak akan pernah dijadikan korban."
Seorang gadis bernama Aruna bertekad untuk menerima tawaran itu. Sesampainya di rumah, ia langsung memohon restu pada ayahnya. "Ayah, aku akan menikah dengan Raja Penyihir. Tolong beri aku restu ya," kata Aruna. "Tidak, Aruna. Bagaimana kalau kamu celaka? Ayah tak rela," sahut ayah Aruna. Namun, Aruna tetap bersikeras membujuk ayahnya. "Ya, aku mempunyai 3 adik perempuan dan 9 sepupu perempuan. Jika aku menikah dengan raja, itu artinya mereka semua bisa selamat," kata Aruna. Mendengar hal itu, ayah Aruna pun merenung lagi. Ia akhirnya mengizinkan Aruna untuk menikah dengan Raja Penyihir. Aruna lantas dibawa oleh pegawai istana untuk menghadap Raja Penyihir. Ternyata Raja langsung jatuh cinta pada Aruna. Ia terpana dengan kecantikan dan bola matanya yang berkilauan. Pada suatu hari yang indah, pernikahan antara Raja Penyihir dan Aruna pun dilaksanakan dengan meriah. Malam harinya, Raja hendak pergi ke kuil persembahan. Tetapi Aruna mencegahnya. "Suamiku, ini adalah hari pertama aku menjadi istrimu. Tolong jangan tinggalkan aku. Aku berjanji akan menceritakan kisah menarik untukmu malam ini," kata Aruna. Raja Penyihir pun tak tega melihat Aruna. Ia akhirnya membatalkan rencananya untuk pergi ke kuil. "Baiklah istriku, aku tak akan pergi kemana-mana," kata Raja. Aruna menepati janjinya. Ia mendongeng untuk Raja Penyihir hingga terlelap. Hari berikutnya, Raja Penyihir bergegas memerintah orang kepercayaannya untuk menyiapkan korban nanti malam. "Malam ini aku hendak pergi ke kuil, karena tadi malam aku tidak jadi berkorban ke sana. Maka pakai saja korban yang tadi malam." "Baik, Raja," sahut pegawai istana. Saat Raja Penyihir bersiap pergi ke kuil, lagi-lagi Aruna menahannya. "Suamiku, aku mempunyai dongeng baru yang amat menarik. Sayang sekali jika tak kau dengarkan malam ini," kata Aruna. Raja Penyihir pun membatalkan rencananya lagi untuk pergi. Hal ini terus berulang hingga 2 minggu lamanya. Saat Raja Penyihir sedang tertidur lelap, Aruna menemui pegawai istana diam-diam. "Tolong lepaskan gadis yang akan dijadikan korban. Mulai malam ini, Raja akan terus tidur nyenyak tanpa harus pergi ke kuil persembahan," kata Aruna. "Baik, akan segera saya laksanakan," sahut pegawai. Pagi itu, Raja Penyihir dan Aruna sedang menikmati sarapan di meja makan. Ia kemudian berkata pada istrinya, "Aku berharap engkau bersedia membacakan cerita yang menarik setiap malam untukku." "Oh, sungguh senang mendengarnya. Tentu saja aku bersedia," sahut Aruna. 3 tahun pun berlalu. Hidup Raja Penyihir benar-benar berubah. Ritual persembahan yang kejam telah ia tinggalkan. Kini wajahnya menjadi cerah. Ia menjadi pemimpin yang baik hatinya. Aruna pun tersenyum bahagia. Ia telah berhasil menyelamatkan semua gadis yang ada di kota itu. Sihir pemanggil hujan. Di hutan wildlife, para peri berkumpul untuk menunjukkan kemampuan mereka masing-masing. Peri bunga mendapat giliran pertama.
Ia melambaikan tangannya ke atas kuncup-kuncup bunga dan mengucap, "Mekarlah dengan indah, hai bungaku, syalalalala." Oh, kuncup itu langsung mekar. Aha. Hore, aku berhasil! Seru peri bunga. Wow, hebat sekali kau peri bunga. Lihatlah, bunga-bunga ini langsung bermekaran dengan indah, kata peri rumput. Teman-teman pun bertepuk tangan serta memberi selamat karena peri bunga berhasil menunjukkan kemampuannya. Yeay! Kini giliran peri rumput. Ia merasa percaya diri karena sudah mempelajari mantranya dalam waktu yang lama. Ia mengentakkan kakinya ke tanah dan berkata, "Hijau, tumbuh, dan hidup, datanglah!" Saat itu juga muncullah rumput-rumput hijau yang mengelilingi para peri. Yeay! Sekarang giliran peri biji-bijian yang menunjukkan kehebatannya. Ia memulai aksinya dengan bersenandung dan menari dengan anggun. Kemudian, ia meletakkan satu biji kacang polong ke tanah. "Tumbuhlah, tumbuh, semua menantimu," ucap peri biji-bijian sambil mengatupkan tangannya. Yeay! Oh, pohon kacang rambat tumbuh dengan subur. Para peri bersorak bangga melihat peri biji-bijian berhasil menghidupkan pohon kacang rambat itu. "Hebat kau peri biji-bijian, tarianmu pun sangat indah dilihat. Aku jadi ingin belajar menari," hihihihi, kata peri rumput. Sementara itu, sejak tadi ada satu peri yang mengamati teman-temannya dengan wajah murung. Ia adalah peri hujan. "Semua temanku telah berhasil menunjukkan kehebatan mereka. Lantas, bagaimana nasibku nanti? Aku sangat takut jika gagal dan ditertawakan," tanyanya dalam hati. Hah? "Sekarang giliran peri hujan," seru peri bunga. Oh, baik." Peri hujan sangat gugup. Ia berdiri di tengah tanah lapang dan berusaha mengingat-ingat mantra pemanggil hujan. "Datanglah, datanglah sebagai udara." Kok udara? Ia amat kebingungan. Oke. Peri hujan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk berkonsentrasi. Namun, ia benar-benar tak bisa ingat secara lengkap apa mantranya. "Datanglah sebagai..." Karena lupa, peri hujan merapalkannya dengan terbata-bata. Awan mendung pun muncul sebentar, tetapi kemudian hilang lagi. Ia gagal. Ibu peri yang baik hati memutuskan untuk mengakhiri pertunjukan itu. "Cukup untuk hari ini. Kita akan melanjutkannya besok lagi. Peri hujan, kamu harus tetap semangat untuk terus belajar. Jangan menyerah ya. Gunakan waktumu untuk belajar sebaik-baiknya," kata ibu peri. Sesampainya di rumah, peri hujan langsung mengambil buku mantranya. "Aku harus belajar dengan giat supaya berhasil menurunkan hujan," katanya. Ia membuka-buka bukunya lagi dan berusaha menghafalkan. "Datanglah sebagai kebahagiaan, pulanglah sebagai sukacita." Hah? Uhuhuhu. Hari berikutnya, peri hujan berdiri di depan rumahnya. Ia berusaha merapal mantra lagi untuk menurunkan hujan. "Datanglah sebagai kebahagiaan, pulanglah sebagai sukacita." Peri hujan mengucapkannya berkali-kali. Akhirnya,
Kali ini awan mendung menggulung-gulung. Aha! Peri hujan malah ketakutan sendiri ketika melihat langit yang begitu gelap. Datang sebagai kebahagiaan, pulang sebagai, tidak jadi. Hujan, jangan turun. Akhirnya, peri hujan berhenti merapal mantra. Matahari pun kembali muncul dan bersinar terang. No. Peri hujan. Percobaan selanjutnya, peri hujan merapalkan mantranya dengan mantap. Namun, air hujan tidak segera turun. Justru, petirlah yang datang dan menyambar-nyambar. Peri hujan tersambar petir. Rambutnya langsung berdiri. Wajahnya pun sedikit hangus. Wajahku! Peri hujan kesal sekali. Ia langsung pulang ke rumah dan membuang semua bukunya. Aku tidak akan mengucapkan mantra lagi untuk menurunkan hujan. Aku mengharapkan air, malah petir yang datang. Aku benci. Wah! Teriak peri hujan. Ia marah dan tidak ingin belajar lagi. Sore itu, Ibu Peri berkunjung ke rumah peri hujan untuk menanyakan perkembangannya. Namun, Ibu Peri malah mendapati peri hujan sedang menangis sesenggukan di kamarnya. Peri hujan, ada apa denganmu, Nak? Mengapa wajah dan rambutmu menjadi seperti ini? Tanya Ibu Peri. What's wrong? Peri hujan pun menceritakan apa yang terjadi. Setelah itu, Ibu Peri langsung mengembalikan wajah peri hujan seperti semula. Wajahmu sudah kembali cantik. Nah, kalau ingin benar-benar memanggil hujan, rapalkan mantra itu dengan hati. Rasakan energinya, mintalah dengan tulus, kata Ibu Peri. Peri hujan kembali bersemangat berkat nasihat Ibu Peri. Ia bergegas keluar rumah dan berdiri di taman. Datanglah sebagai kebahagiaan, pulanglah sebagai sukacita. Peri hujan merapalkan mantra itu dengan sepenuh hati. Langit pun seketika menggelap. Hujan turun dengan deras. Aku bisa. Terima kasih, Ibu Peri. Peri hujan tertawa gembira di bawah guyuran hujan itu.